warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Rizkyana Lutfi yang akan menemani kalian pada siang hari ini di podcast Media Center Bilfat. Ya, siang ini kita kedatangan tamu spesial mahasiswa Universitas Bilfat yang kemarin baru saja dinobatkan menjadi juara 1 Duta Baca Kabupaten Lamongan 2022. Siapakah dia? Ini dia, Ahmad Gunawan Wibisono. Ya, biasa dipanggil akrab Kak Gunawan. Halo Kak Gun. Halo Kak Ida, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Ya, alhamdulillah ya. Masih capek gak Kak? Kan kemarin baru pulang KKN gitu kan. Sebenarnya sih capek, tapi karena dituntut oleh banyak kegiatan, maka kita harus spirit dan senantiasa harus jaga kesehatan juga. Oke, sedikit membaca kurikulum vitae dari Mas Gun. Kak Gunawan ini adalah kelahiran di Dusun Balan, Desa Banjarjo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Dan beliau sekarang masih menjadi mahasiswa Universitas Bilfat semester 7. Yang tepatnya pada tahun ini beliau juga menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bilfat. Wah, hebat sekali nih. Kak Gun, di sini saya punya beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Kak Gunawan bisa jawab. Oke, jadi yang pertama, kira-kira gimana sih perjalanan seleksi Duta Baca sampai grand final kemarin? Terima kasih untuk Kak Ida. Alhamdulillah sebelumnya saya terpilih menjadi Duta Baca Kabupaten Lamongan. Untuk perjalanan saya sendiri bagaimana bisa sampai menjadi Duta Baca Lamongan 2022. Jadi sebenarnya saya sudah mengetahui berita itu jauh-jauh hari. Karena sebelumnya di tahun 2020 tepatnya, itu juga saya pernah mendaftar menjadi Duta Baca Lamongan. Itu pertama kali pihak Perpusda Lamongan melaksanakan. Kemudian saya ikut. Nah, pas ikut itu ternyata pas seleksi SKD namanya pertama, seleksi kompetensi dasar, saya nggak lolos. Akhirnya dari situ saya punya keinginan sangat kuat sekali. Pokoknya di tahun depan mau nggak mau harus ikut lagi. Itu. Nah, karena saya kecewa benar. Pertama saya daftar, kemudian ternyata nggak lolos. Nah, di tahun ini 2022 ini saya mantengin terus dari Instagramnya Perpusda, tapi sudah berganti namanya menjadi Arpusda atau Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan. Di situ ternyata muncul lagi flyer tentang Duta Baca Lamongan 2022. Saya langsung join kan, cari informasi untuk apa persyaratan administrasinya seperti apa. Saya kasih semuanya, kemudian saya persiapkan. Nah, kebetulan ada salah satu dosen saya itu yang beri notis ke saya, "Mas, silakan ikut ini." Itu. Waktu itu Miss Afifah yang bilang seperti itu. Nah, saya bilang ke beliau, "Oh, maaf Miss, saya udah ikut, saya udah join." "Oh ya, bagus kalau gitu." Ternyata beliau dan kawan-kawan dosen yang lain kasih support ke saya. Setelah itu saya ikuti apa regulasi yang ada di Duta Baca Lamongan itu. Pertama mulai dari seleksi administrasi. Jadi kita perlu mempersiapkan surat rekomendasi, kemudian kartu anggota perpustakaan. Itu wajib soalnya. Oh, berarti udah punya ya Mas Gun? Iya, udah punya. Waktu dulu pertama kali daftar saya udah punya kartu anggota perpustakaan daerah Lamongan. Lalu setelah itu mengikuti seleksi administrasi dan kira-kira selang 1 minggu kalau nggak salah itu kita mendapatkan notifikasi dari pihak Arpusda sana bahwasanya nama-nama atau yang masuk menjadi nominasi kompetisi Duta Baca Lamongan ini, nama-namanya kira-kira ada 52. Seingat saya yang daftar itu ada sekitar 70-an mahasiswa ataupun siswa yang masih sekolah. Tetapi saat masuk seleksi administrasi itu tinggal 52 yang masuk.
Nah, setelah itu, setelah seleksi administrasi itu, kita mengadakan tes lagi, tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, di tes SKD ini nantinya akan diambil 30 orang. Nah, di 30 orang itu ternyata tesnya kalau kita tahu itu sebenarnya saya nganggapnya itu sulit sekali. Ya entah teman-teman yang lain kita nggak tahu, karena beda feel kan gitu. Nah, akhirnya saya buka pertanyaannya, dari 50 soal kita dikasih waktu 1 jam untuk mengerjakan itu. Nah, akhirnya mau nggak mau kita kan harus berpacu dengan waktu kan. Akhirnya dikerjakan mulai dari soal-soal sejarah, kemudian ada soal tes IQ kalau nggak salah, kemudian ada lagi tes mengenai literasi, keperpustakaan dan sebagainya. Dan setelah melakukan tes SKD itu diambil 30. Nah, kira-kira sekarang tes SKD terus besoknya itu langsung pengumuman. Di situ saya seharian penuh itu bisa dibilang nggak bisa tidur karena waduh, ini lolos apa enggak sih gitu. Soalnya pengalaman yang pertama dulu itu nggak lolos, jadi wis lah nggak lolos ya wis, saya gitu kan. Terus akhirnya saya dapat notifikasi lagi dari Instagramnya Perpusda, alhamdulillah saya lolos. Ya. Itu tahap yang pertama ya. Kemudian setelah 30 besar itu kita melakukan lagi tes yang kedua, seleksi yang kedua, karena diambil 30 lalu diambil 15. Nah, diambil 15 itu ada 3 tes. 1 tes wawancara, kemudian ada tes menyanyikan mars perpustakaan. Terus ada lagi tes minat dan bakat. Nah, untuk tes wawancara sendiri itu kita diwawancarai oleh 4 dewan juri. Di situ kita ditanyai bahwasanya mengapa sih kok tertarik dengan duta baca, padahal yang ikut itu jarang. Ngapain sih kok ikut duta baca? Terus cita-citamu kalau udah jadi duta itu mau ngapain gitu? Terus gimana langkahmu, strategimu untuk mengembangkan literasi di Lamongan? Seperti itulah. Ya. Dan setelah itu tes wawancara, kemudian ada tes menyanyikan mars perpustakaan kan, ada tes minat bakat. Nah, ini yang di tes minat bakat ini yang sebenarnya bikin saya terngiang-ngiang, masih teringat sampai sekarang. Teman-teman itu bakatnya itu ya ada yang bakat puisi, kemudian ada yang bisa MC secara formal, ada yang bisa nyanyi dan lain sebagainya. Nah, saya pun bisa puisi, bisa pidato juga kan, tapi karena teman-teman sebelumnya saya itu sudah menampilkan itu, iya benar. Nah, akhirnya bakat saya tampilkan adalah kebetulan saya bisa pencak silat, akhirnya di situ saya silat. Keren. Nah, selain itu terus tak tampilkan lagi bakat saya yang kedua, nyanyi metal. Wih, nyanyi metal, oke, terus banyak banget bakatnya. Iya, dan itu dibilang aneh kok bisa gitu loh, nyantri kok bisa nyanyi seperti ini juga kan. Nah, akhirnya setelah 15 itu sudah tuntas kan, 15 besar diambil sudah tuntas. Oh, 30 tadi ya, 30 tes wawancara, ada tes minat bakat, terus sama mars perpustakaan itu, kemudian diambil 15 dari hasil 30 itu. Pas 15-nya ini kita sudah masuk di grand final. Nah, masuk di grand final, alhamdulillah saya lolos lagi. Berturut-turut dari pertama kemudian sampai yang kedua saya berada di posisi pertama, alhamdulillah, mewakili Universitas Bilfat. Di 15 grand final itu saya istilahnya diberi briefing lah, ya, diberi briefing oleh panitia untuk melakukan seperti koreografi, kemudian untuk opname dan lain sebagainya. Opname maksudnya bukan opname di rumah sakit ya, opname itu loh, perkenalkan diri gitu. Ya sih, saya juga kemarin lihat di Instagramnya itu yang live IG itu, aku lihat itu. Iya, di live juga. Mas Gun kan dipanggil pertama terus gitu loh. Wah, luar biasa sih. Nah, setelah di grand final itu ya, untuk lolos ke top 5 kita itu diminta untuk satu, mempresentasikan tentang visi, kemudian misi, kemudian ada lagi program kerja
Nah, dari 3 itu ya kita diambil apa? 15 kan, kemudian nanti diambil 5 top 5. Nah, insya Allah kemarin itu hari Senin, ya hari Senin itu kita mendapatkan briefing. Hari Selasa, ya kan, hari Selasa itu langsung kita melakukan itu tadi tes visi, misi sama proker. Kita disuruh untuk presentasi yang dinilai satu dari kecakapan skill berbicara, kemudian public speaking, terus kemudian isi atau gagasan yang dituangkan itu seperti apa kira-kira menjadi Duta Baca Lamongan. Dan malam puncaknya adalah itu malam yang bikin saya deg-degan sebenarnya. Yang bikin saya deg-degan itu karena di sana itu dihadiri oleh Forkompimda, jadi ada bupati, wakil bupati, dan para pejabat-pejabat lain. Khususnya ada juga tokoh literasi Lamongan berada di situ. Saya kan terus nervous ini. Tapi beberapa dosen saya, teman-teman saya beri support ke saya. Ayo Mas Gunawan, pasti Saman bisa kok. Ya minta doanya aja Miss atau Sir gitu ke dosen-dosen saya khususnya. Waktu itu kita dipilih top 5. Saat dipanggil namanya kan, itu grogi banget benernya. Grogi, wah ini saya masuk apa enggak, ternyata pertama kali yang dipanggil itu nama saya, alhamdulillah gitu. Setelah itu kan kita lolos, terus nyusul teman-teman. Saya sudah lolos, saya nggak mikir lagi. Nggak mikir lagi ya siapa aja yang lolos gitu. Terus kalau nggak salah yang manggil pas Mas Gun juara 1, 2, 3 itu kayaknya Duta Jawa Timur. Iya benar. Beliau itu Kak Safira, Duta Baca Jawa Timur. Ya. Kebetulan beliau juga yang jadi juri kan. Jurinya itu ada 3. Yang pertama saya lupa itu ibu siapa namanya. Yang pasti tokoh literasi juga kan. Yang kedua Bapak Hurib, juga insya Allah menjadi konsultan dari Perpusnas, dan kemudian Kak Safira itu Duta Baca Jawa Timur yang jadi juri. Oke, siap. Oke Mas Gun, jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya itu gimana sih rasanya jadi Duta Baca mewakili Universitas Bilfat Lamongan ini? Untuk rasanya tentu satu hal, saya ada kebanggaan tersendiri karena saya daftar ikut Duta Baca itu, teman-teman saya yang lain itu bingung gitu loh. Ini yang juara pertama terus, yang di posisi pertama terus dari Universitas Bilfat Lamongan. Sedangkan nama kampus kita itu jujur ya, kalau bisa di luar sana itu nggak terkenal gitu. Jadi mereka itu banyak tanya, Mas Gun dari mana sih? Saya katakan dari sekarang gitu, dari Siman, nggak tahu. Nggak tahu ya. Apalagi dari Lamongan itu nggak tahu gitu. Iya. Apalagi teman-teman saya yang datang dari UNESA yang kuliah di sana. Ada yang dari UIN Jakarta. Iya, itu ada. Iya. Ada sih kayaknya. Itu mereka tuh nggak ngeh gitu loh. Kampus mana sih gitu. Tapi sedangkan alhamdulillah saya bisa berada di posisi pertama terus gitu. Kesannya pertama tadi ya tentu bangga, kemudian bisa membanggakan orang tua. Tentunya kepada ibu saya, karena ibu saya juga bisa baca. Tapi ini aneh. Yakin? Iya. Anehnya seperti ini. Ibu saya nggak bisa baca, tapi anaknya jadi Duta Baca. Iya. Ya luar biasa ya nih teman-teman, bisa menginspirasi kita bahwasanya membaca itu emang pentingnya Mas ya. Ya, selanjutnya Mas Gun ini selain suka baca, suka menulis juga ya? Betul, selain membaca suka menulis juga. Tapi kalau ditanya lebih suka mana antara baca sama tulis, lebih suka ke baca sih. Mungkin kalau di persentase 45 ke menulis, 55%-nya itu mungkin di membaca. Oke, gitu. Lebih suka baca berarti. Iya. Tapi denger-denger itu Mas Gun sudah punya beberapa buku yang emang udah terbit gitu Mas ya? Dan baru saja kemarin itu buku apa Mas yang terbaru? Yang terbaru nih. Iya, ada Revolusi Kaum Sarungan. Wah, ini kayaknya dalamnya tuh ada santri-santrinya gitu ya Mas? Kalau berbicara mengenai buku ini
tak mulai dari yang pertama dulu ya. Iya. Sebenarnya ada 2 karya buku saya. Yang pertama ada judulnya Rekonstruksi Pemahaman Sejarah, dan yang kedua Revolusi Kaum Sarungan. Jadi kenapa saya menulis buku ini, Rekonstruksi Pemahaman Sejarah? Ini berangkat dari pengalaman saya yang banyak membaca mengenai buku-buku sejarah. Jadi hampir keseluruhan, kira-kira 70% mungkin buku saya yang ada di rumah maupun di pondok itu tema-tema sejarah. Jadi saya sangat tertarik juga, dan ini yang bikin saya termotivasi untuk menulis buku ini. Karena setelah kita membaca buku kan, kalau kita nggak diskusi itu kan ramai sekali di kepala, banyak pertanyaan, kemudian betul sekali. banyak yang harus ditumpahkan. Sedangkan ya teman-teman kita itu mereka yang nggak hobi baca kan tentu nggak akan nyambung kalau kita bicara soal sejarah gitu kan. Saya mas, saya emang nggak hobi baca dan nggak paham apa itu sejarah. Apalagi soal sejarah ya, Iya. bosankan. Nah, akhirnya di situ saya nulis, ngetik lah di laptop ya, ngetik, udah bikin ngalir aja. Terus kok ternyata, waduh, kok udah banyak ya? Saya nggak sadar. Akhirnya beberapa temen, ada salah satu temen itu yang saya ajak bicara, saya punya tulisan nih, tulisan apa itu? Ya tentang sejarah, tapi kita nggak ngupas melalui bagaimana sejarah A, bagaimana sejarah B, itu enggak, tapi bagaimana sih seseorang ini harus memahami sejarah gitu kan. Akhirnya dia itu mendorong aku untuk menerbitkan buku. Ya udah wes terbitin aja, nanti tak carikan teman untuk nerbitin gitu. Nah, alhamdulillah terus buku saya bisa diterbitkan yang pertama, judulnya Rekonstruksi Pemahaman Sejarah, diterbitkan oleh Sastra Clear ya penerbit di Lamongan sendiri sih. Biasanya satu buku itu berapa sih mas? Satu buku ya kita patok harga 45.000 ya. Nah, kalau ada yang bilang buku kok mahal banget sih, buku tipis kok 45.000, saya teringat dengan ucapan Profesor siapa itu yang dari Gontor insya Allah. Itu beliau itu bilang, kalau misalnya sampean itu nongkrong di kafe dengan harga 200.000 itu dianggap murah. Tetapi kalau kita beli buku seharga 45.000 dianggap mahal. Artinya orientasi otak dikesampingkan, tetapi lebih mengorientasikan perut. Seperti itu. Dan untuk buku kedua saya, judulnya Revolusi Kaum Sarungan. Nah, untuk isinya ini mengenai seluk-beluk apa yang ada di pesantren, tradisi-tradisi, kemudian kita sebagai santri juga kan ya, karena saya kebetulan juga menjadi salah satu santri di pesantren yang ada di Lamongan. Akhirnya saya punya gagasan seperti apa sih menjadi santri untuk menghadapi peradaban yang seperti ini, kemudian untuk menghadapi situasi yang sangat kalut sekali ya, karena semakin majunya zaman, orang-orang yang berpegangan kepada agama itu kan semakin sedikit gitu. Terus kemudian mereka-mereka yang nyantri itu kan minder. Tetapi bagi saya enggak, justru mereka-mereka yang jadi santri harus menunjukkan bahwasanya eksistensi kita itu ada gitu loh. Tradisi-tradisi yang ada di pesantren seperti ini, budaya kita seperti ini, itu yang harus dikembangkan. Nah itu mungkin gagasan yang saya tuangkan dalam buku ini. Itu kaidah. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, prestasi lain apa sih yang pernah Kak Gunawan ini capai selama menjadi mahasiswa Bilfat? Sebenarnya untuk prestasi ya ada beberapa sih. Yang pertama itu saya pernah menjuarai lomba baca kitab kuning di pesantren saya. Terus kemudian pernah lagi menjuarai kontes debat itu di salah satu organisasi yang ada di kampus. Kemudian yang terakhir ini, yang terbaru ini, alhamdulillah terpilih menjadi duta baca Kabupaten Lamongan. Sama itu sih mas kayaknya. Pilmapres itu. Oh iya, Pilmapres juara satu. Iya. Pilmapres. Iya lupa aku. Jadi Pilmapres 2022 Universitas Bilfat. Wah luar biasa gak sih teman-teman? Untuk selanjutnya, prestasi lain yang mungkin Kak Gunawan ingin capai selanjutnya?
Untuk prestasi yang ingin saya capai tentu ada. Yang pertama, saya pengen di buku ketiga saya itu bisa nembus ke penerbit yang mayor. Karena penerbit ini kan ada penerbit pribadi, maksudnya self publishing. Seperti ini kan buku saya masih terbit sendiri kan gitu. Jadi masih memakai biaya sendiri juga kan. Tapi besok kalau misalnya terbit di penerbit mayor, itu kan kita cuma store naskah, kemudian dari pihak publisher itu yang menerbitkan. Itu ada beberapa penerbit mayor kan seperti Gramedia, kemudian Pustaka Al-Kausar, ada Mizan dan lain sebagainya. Nah itu mungkin prestasi bagi saya sendiri ya, yang ingin saya capai untuk selanjutnya. Terus cara gimana sih bukunya Mas Gun itu bisa tembus di penerbit besar? Iya. Sebenarnya ini perspektif saya ya. Kalau ingin bukunya terbit di penerbit besar, ada beberapa hal yang ingin diperhatikan. Satu, yakni kualitas dari naskah tersebut. Nah, kualitas naskah ini bisa dinilai dari beberapa aspek. Satu, biasanya tentang sumber yang digali, atau referensi yang digunakan. Kemudian ada lagi gagasan apa yang dituangkan, kemudian ada lagi hal baru apa sih kira-kira yang disampaikan di dalam sebuah buku, sehingga itu membuat interest terhadap pihak penerbit itu. Karena kalau kita menyetor naskah ke penerbit besar itu kan kira-kira ada waktu 3 bulan kalau nggak salah untuk editing naskah, kemudian disunting, kira-kira ini layak terbit nggak gitu. Itu menjadi tantangan berat sendiri bagi saya, tapi justru dengan cara itu saya termotivasi untuk terus menulis buku. Itu kaidah. Terus yang terakhir nih, pesan dan saran dari Mas Gun, terutama khususnya buat mahasiswa Bilfat. Nah, sarannya gimana nih? Oke, untuk saran saya dan pesan ya, untuk disampaikan kepada teman-teman mahasiswa, satu ya, seperti yang selalu saya ucapkan berkali-kali, jangan lupa untuk membaca buku. Kenapa? Karena membaca itu membuka cakrawala pengetahuan. Ibaratnya membaca itu adalah kita mengumpulkan titik-titik pengetahuan, dan berangkat dari titik-titik itu kita bisa mengkristalkan sebuah knowledge, sebuah ilmu pengetahuan yang bisa kita sebarkan untuk orang lain agar lebih bermanfaat lagi. Alasannya yang kedua, kenapa kok kita harus membaca? Karena kita menjadi mahasiswa tentunya akan kontraproduktif sebagai akademisi. Masuk akademisi kok nggak membaca? Ini kan kontraproduktif. Sedangkan misal kita di kelas nih ya, itu kan ya berjibaku dengan ilmu pengetahuan, berjibaku dengan materi-materi perkuliahan seperti itu. Dan pesan lagi untuk teman-teman mahasiswa, ya, tetap semangat membaca, kemudian jangan sekali-kali minder atau nggak yakin dengan potensi diri, karena masing-masing seseorang ini mempunyai keunikan. Nah, artinya keunikan itu harus digali, harus dicapai. Jangan sampai kita menjadi manusia, khususnya menjadi mahasiswa, tetapi kita nggak ngerti potensi saya. Ayo terus belajar dan gali potensi diri. Oke, terima kasih Mas Gunawan. Terima kasih, banyak hal yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sayang sekali waktunya udah habis ya, karena ya memang waktu sangat terbatas. Oke, semoga teman-teman mendapat wawasan yang luas pada kesempatan podcast kali ini. Oke, saya Ida Rizkan Lutfi pamit undur diri, dan Kak Gunawan juga pamit undur diri. Saya bisa menutup dengan kata-kata nggak? Boleh ya? Oke, dipersilahkan. Oke. Karena kita menjadi duta baca, maka kita harus mengkampanyekan tentang baca dan menulis juga tentunya. Ada kata-kata yang sangat menarik dari Bung Karno. Beliau itu berkata bahwasannya, jika boleh dikatakan, maka kehidupan saya, pekerjaannya adalah membaca, dan membaca. Kemudian untuk menulis, ada kutipan yang sangat keren sekali dari Pramudia Anantatur. Beliau bilang bahwasannya, boleh
seseorang itu pintar dan pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, maka ia harus bersiap untuk hilang dari masyarakat, untuk hilang dari sejarah. Kenapa? Karena menulis adalah pekerjaan keabadian. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Oke, bisa ditutup ya Mas Gun ya? Siap, bisa. Oke, mungkin cukup itu podcast kali ini, dan akhir kata saya Ida Rizky Lutfi dan Kak Gunawan Wibisono pamit undur diri. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.